There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. It's been way too long. Di video kali ini aku akan kembali share aktivitas aku tentang bersih-bersih rumah. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Tapi sebelumnya aku ini mau masak dulu untuk sarapan anak-anak. Untuk sarapan pagi aku masak jamur dicampur sama oyong biar ada kuahnya gitu. Karena kemarin kan habis beli kerupuk ya teman-teman. Kalau ikannya kemarin ada yang ngasih pepes ikan, jadi aku angetin. Biasanya anak-anak tuh lebih suka sama sayur sama kerupuk aja sih daripada pepes ikan. Kalau pepes ikan untuk orang dewasa. Nah, ini aku tambahin daun bawang supaya warnanya itu makin seger, dan daun bawangnya ditaruh di akhir ya teman-teman biar kelihatan warna ijo-ijonya. Nah, sambil nunggu anak-anak mempersiapkan diri, aku pun beresin dulu kamar ini biar nyicil-nyicil gitu ya. Nah, sering banget ada pertanyaan, capek gak sih menjadi ibu rumah tangga? Jawabannya capek banget. Dan kemarin aku dapat satu tulisan yang benar-benar menusuk ke hati. Ketika kita datang lelah, ternyata semua itu bersumber dari setan. Jadi setan itu memang sengaja untuk menghancurkan sebuah rumah tangga itu. Dia membuat seorang ibu rumah tangga merasa lelah. Ini benar-benar tulisan yang keren yang pernah aku dapatkan gitu ya teman-teman. Itu juga menjadi sebuah motivasi ketika kita mengetahui bahwa memang setan itu punya misi agar kita sebagai ibu rumah tangga digoda terlebih dahulu untuk menghancurkan keluarga, untuk menghancurkan anak-anak, dan untuk menghancurkan generasi manusia. Jadi hanya butuh seorang ibu rumah tangga yang digodanya. Jadi itu sebabnya kenapa kadang-kadang kita itu sering banget merasa lelah setiap harinya. Apalagi ketika kerjaan banyak, kemudian pikiran kita pun lagi gak karuan gitu ya teman-teman. Ternyata memang setan lah yang turut andil di dalamnya. Dan setan itu memang sengaja membisikkan rasa lelah sehingga kita itu merasa hidup kita itu ya habis untuk mengurus keluarga, seolah-olah tidak begitu berarti. Padahal seorang ibu rumah tangga itu luar biasa ya perannya. Tapi kadang-kadang memang ada banyak pandangan ibu rumah tangga ya biasa aja gitu sebagai ibu rumah tangga. Jadi kayak bukan sebuah kebanggaan. Padahal yang aku rasakan sekarang ini dari mungkin banyak pekerjaan, hanya pekerjaan ibu rumah tangga itu yang gak ada habisnya. Dan kadang-kadang kita juga merasa tidak memiliki apa-apa selain rasa lelah. Karena ya pekerjaan rumah gak ada beresnya, tinggal hanya lelahnya aja. Jadi seolah-olah pekerjaan kita itu gak ada akhirnya, gak ada beres-beresnya, yang ada hanya lelah. Nah setelah itu, setelah kita merasa lelah dalam hidup, maka yang diambil adalah rasa syukur kita. Kita dibuat untuk tidak percaya diri, terutama ketika kita melihat teman-teman kita membandingkan kita dengan orang lain, membandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Kita itu bakalan tidak akan pernah bersyukur gitu kalau misalkan hidup dibanding-banding dengan orang lain. Padahal belum tentu hidup orang lain lebih baik dari kita. Kadang-kadang kita itu saling sangka. Kita menyangka seorang ibu rumah tangga yang bekerja, punya karir yang bagus, hidupnya itu lebih bahagia. Padahal mungkin saja ibu rumah tangga yang bekerja juga mengira kita sebagai ibu rumah tangga itu hidup bahagia, hidup dekat dengan anak-anak, dengan suami, dengan keluarga, bisa mengurus semuanya dengan tangan sendiri. Dan pasti ya teman-teman, yang namanya hidup itu seperti itu, saling sangka.
Nah, kemudian setelah rasa syukurnya itu diambil, nah setan menggoda kita sebagai ibu rumah tangga itu dengan lisan. Jadi setelah kita misalkan merasa lelah hingga timbul rasa marah, pasti lisan yang kita keluarkan pun akan berupa kata-kata yang kasar, sehingga anak-anak kita mencontoh apa yang kita lakukan. Dan semua ini benar adanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku pun merasakan seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang ketika pikiran kita tuh lagi gak tenang, kemudian pekerjaan banyak belum selesai, anak-anak misalkan merengek, kita pasti bakalan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tanpa disadari, setan sudah masuk pada jiwa kita ya teman-teman. Dan celakanya lagi, kata-kata kasar itu bakalan diturutin sama anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak menghargai kita. Contohnya ya, mereka berkata kasar kepada kita seorang ibunya. Ketika kita mendengar anak-anak berkata-kata kasar, kita malah nambah gitu, makin marah lagi. Dari situlah setan pun sudah berhasil membuat aura rumah kita itu jauh dari aura surga. Masya Allah ya teman-teman, sedih banget ketika aku mendapatkan tulisan yang seperti itu serasa mencambuk diri sendiri, karena kita itu seperti apa yang digambarkan dalam tulisan tersebut. Yang pertama tadi, rasa lelah. Jadi hampir setiap hari seorang ibu rumah tangga itu mengeluhnya ya pasti lelah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, tanpa kita sadari kalau misalkan kita teringat dengan pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Banyak banget pahalanya, sampai nyisir rambut anak pun itu pahalanya udah luar biasa. Mencuci baju suami juga udah luar biasa. Nyiapin minum untuk suami aja itu udah luar biasa. Makanya walaupun kita menjadi seorang ibu rumah tangga, harus menyempatkan diri untuk banyak-banyak siraman rohani gitu ya teman-teman. Siraman rohani itu didapatkan hanya di pengajian-pengajian kalau aku sendiri. Jadi kalau misalkan dengar pengajian di YouTube atau misalkan di HP itu rasanya kurang gitu. Lebih baik kita datangin aja majelis taklim biar siraman rohaninya itu makin meresap. Nah, tulisan itu tidak berhenti sampai di situ. Jadi hingga akhirnya digambarkan pula sebuah rumah tangga itu rusak parah hanya karena dari pintu seorang ibu yang digoda. Jadi nggak perlu ngegoda anaknya, ngegoda suaminya, cukup hanya seorang ibunya aja sendiri yang digoda, maka sebuah rumah tangga itu bakalan rusak. Masya Allah ya teman-teman. Oleh karena itu ketika kita lelah, istirahat aja dulu, jangan terlalu memaksakan diri. Tenangkan pikiran kita, lebih banyak lagi untuk refresh itu pikiran. Refreshingnya itu bisa berbagai hal, bisa dengan misalkan ngobrol dengan tetangga atau main keluar, belanja, apa aja yang kita sukai. Yang penting setelah belanja jangan sampai timbul lagi rasa pusing dan rasa lelah pikiran gitu ya teman-teman. Dan seorang ibu rumah tangga itu memang harus berdamai dengan yang namanya rumah berantakan. Rumah aku juga nggak selalu rapih, kadang-kadang berantakan. Bukan kadang-kadang lagi, memang seringnya berantakan.
Dari mulai kamar, ruang tengah, ruang keluarga, semuanya ini berantakan hampir setiap hari. Karena punya anak yang masih kecil-kecil. Ada yang paling kecil, anak aku tuh yang nomor 6, dia masih usia 4 tahun, lagi senang-senangnya main. Pokoknya mainannya itu diambil dari wadahnya, udah dimainin, kemudian bosen udah ditinggalin. Namanya juga anak kecil. Sama anak aku juga yang nomor 5, dia masih suka yang namanya main-mainan rumah-rumahan. Pokoknya kalau misalkan lagi libur sekolah atau pulang sekolah, ada waktu di rumah gitu, mereka pasti main bareng-bareng. Dan kamar itu yang asalnya rapih disulap menjadi kapal pecah. Dan untuk membereskannya, mereka yang namanya anak kecil belum ada perasaan timbul dari hatinya itu ngeberesin. Kadang-kadang kita sendiri yang nyuruh, dan kalau anak-anak nggak mau, kita sendiri yang jengkel. Nah, disinilah peran seorang suami itu sangat penting. Ketika melihat istrinya kelelahan, harusnya memang suami itu menghibur. Apalagi ketika istri udah mulai marah-marah, berarti dia udah lelah gitu ya teman-teman. Sebelum mengeluarkan kata-kata yang kasar yang akhirnya ditiru sama anak-anak, memang suami yang turut andil, jadi penengah, jadi wasitnya gitu. Usahakan hibur istri sesering mungkin. Kita pun pasti bakalan meleleh semisalnya ketika kita udah lelah kerja seharian gak beres-beres, datang suami beliin sesuatu, atau misalkan suami bersikap manis sedikit aja, kita bakal melupakan yang namanya rasa lelah. Karena sebenarnya yang bikin lelah itu bukanlah pekerjaan, tapi perasaan yang ada di dalam diri kita. Ketika perasaannya itu gak karuan, gak senang, pokoknya hatinya pasti bakalan sering yang namanya merasa lelah gitu ya teman-teman. Bener apa enggak sih apa yang aku omongin ini? Jadi tulisan yang tadi itu benar-benar bikin aku lebih termotivasi lagi untuk hidup lebih produktif, membaktikan diri kepada suami, kepada anak-anak. Oh ya teman-teman, hari ini tuh sebenarnya aku mau berangkat pergi ke nikahan ponakan aku. Jadi ini masih pagi, pekerjaan udah mulai aku selesaikan. Karena kalau memang sudah menjadi suatu kebiasaan, ketika pengen rumahnya itu selalu rapi dan bersih, jadi kita bakalan berusaha, walaupun misalkan waktunya mepet-mepet, kita bakalan berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi biar pikiran tenang aja sih kalau aku membereskan rumah itu biar rapi. Karena semua orang itu memang berbeda-beda cara mendapatkan suatu kebahagiaannya. Kalau memang misalkan kebahagiaannya atau pikirannya itu bisa fresh ketika berangkat jalan-jalan keluar. Kalau aku cukup dengan melihat rumah rapi dan bersih aja, itu sudah membuat pikiran aku atau hati aku itu merasa bahagia banget. Every night, love to hear your voice. Dan alhamdulillah ini pekerjaan udah ke dapur gitu ya teman-teman. Piringnya udah aku cuci semuanya. Ini udah jam 7 lewat, anak-anak juga udah pada berangkat sekolah semuanya. Jadi pekerjaan kalau misalkan gak ada yang ngeganggu, kita itu bakalan lebih fokus. Nah, untuk kenikahan ponakan aku ini cuma sebentar aja gitu ya teman-teman. Soalnya 2 anak aku itu nggak ikut. Anak aku yang nomor 4 sama nomor 5 dia sekolah, jadi tanggung. Karena hari Sabtu kita mau izin, mau ke pondok pesantren. Di pondok pesantren itu mau ada acara haflah untuk hafalan anak-anak aku. Jadi mereka udah pada lulus, naik ke juz berikutnya gitu. Jadi otomatis hari Sabtu libur. Kalau misalkan sekarang libur, jadi keseringan gitu dalam 1 minggu ada beberapa kali gitu. Mereka juga udah setuju, jadi kita bikin perjanjian dulu gitu ya teman-teman.
Dan kebahagiaan aku itu ketika bisa menyelesaikan semua pekerjaan tepat pada waktunya. Alhamdulillah ini langsung nganterin ponakan gitu ya teman-teman yang mau nikahan, sampai banyak banget yang nganterinnya. Maklum aja ini masih tradisi di kampung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan juga bisa menjadi inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.